Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah a'dada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawaimi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ikhwanana fillah, jamaah yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Sahih Muslim atau yang kita kenal dengan Al-Imam Abu Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Nasaiburi, juga disebutkan dalam Musnad Ahmad yang kita kenal dengan Ahmad bin Hanbal. Mana yang lebih tua, Imam Ahmad apa Imam Muslim? Maka lebih tua lagi Imam Ahmad. Imam Ahmad wafat tahun 241 di Baghdad, Irak, sedangkan Imam Muslim wafat tahun 261. Jadi 20 tahun setelah Imam Ahmad wafatlah Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, dikatakan lis-shaim farhatani. Lis-shaim, orang yang berpuasa, farhatani, memiliki dua farhah. Kalau satu farhah, kalau dua farhatani, kalau banyak farhat. Jadi lis-shaim, orang yang berpuasa memiliki dua farhah. Kalau kita cari dalam kamus bahasa Arab, farhah artinya haflatun urus, haflah pesta, urus pernikahan. Jadi orang yang berpuasa memiliki pesta pernikahan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan sebagaimana bahagianya orang yang sedang melangsungkan pesta pernikahan. Pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, farahatun hina yuftir. Kebahagiaan orang yang berpuasa yang pertama adalah kebahagiaan di saat hendak berbuka puasa. Kenapa di saat hendak berbuka puasa kita bahagia? Karena sebentar lagi kita makan, sebentar lagi kita minum, sebentar lagi kita melampiaskan nafsu hawaniyah kita, makan, minum, dan mohon maaf bagi yang sudah halal boleh melakukan pasangan suami istri. Tapi ini adalah kebahagiaan yang iman yang paling rendah. Ada kebahagiaan iman yang paling tinggi. Disebutkan kebahagiaan keimanan yang paling tinggi adalah di saat kita dekat dengan Allah. Jadi dalam berpuasa, di waktu kita dekat dengan Allah adalah ketika hendak berbuka puasa. Ketika salat, kapan kita waktu yang paling dekat dengan Allah? Maka dikatakan ketika sujud waktu yang paling dekat dengan Allah. Ketika haji, kapan waktu yang paling dekat dengan Allah? Maka dikatakan ketika haji, waktu yang paling dekat dengan Allah adalah ketika tawaf. Ketika terik panas matahari kita dekat dengan Allah. Jadi tadi ketika waktu berbuka kita dekat dengan Allah. Makanya ya ikhwan fillah, ketika hendak berbuka puasa, khususnya jam 6, panggil suami, panggil anak, panggil semua kerabat, duduk. Untuk apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malang tak dapat ditolak. Di kampung kita, di Tanjung Merawa, di Tembung, begitu jam 6 semua umat Nabi Muhammad keluar, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Entah tahu apa tidak mau tahu, kalau di waktu-waktu itu mustajab doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwanana fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang pertama adalah kita dekat dengan Allah di waktu berbuka puasa. Yang kedua adalah farahatun hina yalqau rabbah. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan di saat nanti kita jumpa dengan Allah. Jumpa dengan Allah, Ustaz. Naam, insyaallah kita jumpa dengan Allah. Dikatakan dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin jumpa dengan Allah, dua syaratnya. Pertama, falya'mal amalan sholihah, hendaklah ia melakukan amal soleh.
Dan yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-sekali menyekutukan Allah. Banyak amalnya tapi menyekutukan Allah, tidak jumpa dengan Allah. Sedikit amalnya tapi tidak menyekutukan Allah, tidak juga jumpa dengan Allah. Kita beramal dan juga jangan sekali-sekali menyekutukan Allah. Terkhusus ini bulan Ramadan, bulan yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, pahala sunnahnya seperti wajib, dan pahala wajibnya dilipat gandakan menjadi 70 pahala wajib di bulan yang lainnya. Maka manfaatkan amal, dan ingat, dalam beramal bukan banyak atau sedikitnya, tapi yang kita harapkan adalah qabulnya atau diterimanya. Tidak bisa dikatakan amal itu sedikit bila yang sedikit itu diterima oleh Allah, dan tidak bisa pula kita katakan amal itu banyak bila yang banyak itu amal itu tertolak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan selesai kita beramal, mudah-mudahan harapan kita semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu selesai membangun Ka'bah, doa pertama yang dipanjatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Maka doa pertama yang dipanjatkan Nabiullah Ibrahim adalah semoga amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ya ikhwanana fillah, mudah-mudahan terkhusus di bulan yang penuh barokah Ramadan, mudah-mudahan semua amal kita, baik siam kita, baik qiyam kita, baik sedekah kita, baik baca Quran kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanana fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, undur maqala wala tandur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang disampaikan. Demikian yang Al-Fakir dapat sampaikan. Wal-afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.